فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembatal Islam yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-saminu mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Pembatal Islam yang ke-8 ikhwan, yaitu diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu ta'ala, mudhaharatul musyrikin. Mana mudhahara ikhwan? Naam, yaitu muawanah, musa'adah, yaitu memberikan bantuan kepada orang-orang musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Makanya kemudian diatofkan dengan pengatofan yang memperjelas makna, wa muawanatuhum. Baik, untuk memperjelas sebagaimana ditegaskan oleh Al-Allamah Al-Fauzan bahwasanya pengatofan di sini atfut tafsir. Sehingga makna pembatal Islam yang ke-8 yaitu membantu orang-orang musyrikin dan menolong mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Di sana ada makna kedua yang disebutkan juga oleh para pensyarah, bahwasanya makna mudhaharah yang diinginkan adalah iradatu zuhuril kafarah 'alal muslimin. Jadi lebih umum, yaitu menginginkan menangnya orang-orang musyrik atas kaum muslimin dan membantu mereka. Jadi sudah ada keinginan memang di dalam jiwanya agar orang-orang musyrik, orang-orang kafir memenangkan peperangan, agar mereka menang di atas kaum muslimin, dan sekaligus membantu mereka dalam mengalahkan orang-orang muslim. Maka ini termasuk pembatal keislaman. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Siapa saja yang berwala kepada mereka di antara kalian, maka sungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Dan terkait ayat ini insyaallah akan kita bahas maknanya akhwan. Karena memang permasalahan kita ini, yaitu pembatal Islam yang ke-8, termasuk di antara pembahasan yang di zaman sekarang banyak terjadi iskal. Sebabnya apa? Sebabnya banyaknya orang yang berbicara tentang hal tersebut tanpa dibangun di atas ilmu
dan tanpa memahami kalam ulama dengan benar. Sehingga banyak para pemuda-pemuda yang hanya bermodal semangat menjadi apa? Menjadi korban. Nah, hammasah. Nah, mereka-mereka yang suka untuk memprovokasi. Sehingga dengan alasan dia berwala kepada orang kafir, akhirnya penguasa dikafirkan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan wa hadhil mas'alah min adaqqil masaili wa akhtariha wa la siyama 'inda syabab. Permasalahan ini termasuk di antara permasalahan yang adak, yaitu permasalahan terlembut, yaitu permasalahan yang butuh kejelian. Tidak jelas, gamblang dilihat oleh setiap orang, tidak, tapi min adaqil masail. Maksud di antara permasalahan yang paling apa? Yang paling lembut. Sehingga butuh perhatian, butuh seorang memicingkan matanya untuk bisa melihat dengan benar. Wa akhtariha, dan yang paling berbahaya ya. Terlebih lagi bagi para pemuda. Kenapa? Li'anna ba'da syababi yadhunnu anna ayya syai'in yakunu fihi ittisalun ma'al kuffar fahuwa muwalah. Karena sebagian pemuda menyangka bahwasanya bentuk apapun apabila itu adalah hubungan bersama orang kafir, menyambung hubungan dengan orang kafir dengan bentuk apapun, ini dikatakan muwalah. Wal amru laisa kadzalik, padahal perkaranya tidak seperti itu. Fal muwalatu laha ma'anin katsirah, sebab muwalah itu memiliki makna yang banyak. Saling berwala, memberikan wala itu memiliki makna banyak. Walakinna syai'a alladhi yakunu khataran wa rubbama yukhriju minal Islam huwa munasaratuhum wa mu'adadatuhum 'alal muslimin. Munasarah, mu'adadah. Kata beliau, akan tapi perkara yang itu berbahaya dan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu apa? Munasarah dan mu'adadah 'alal muslimin, yaitu membantu, menolong, menguatkan orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini yang pelakunya mencapai tingkatan apa, Khadir? Kafir. Paham? Adapun mualah yang dibawa itu seperti ada rasa cinta, menyambung hubungan, maka hukumnya bermacam-macam. Ada yang sifatnya mubah, ada yang sifatnya muharram, dosa besar. Taib. Adapun kalau sampai tingkatan munasarah, mu'adadah, mudzaharah, al-musyrikin 'alal muslimin, maka ini sampai tingkatan membatalkan keislamannya. Taib. Sekarang kita baca dulu syarah pada cetakan kita. Qala syarih hafizahullah ta'ala wal maqsudu bi mudhaharatil musyrikin 'alal muslimin an yakuna ulaika ansaran wa dhuhuran wa a'wanan lil kuffari liddal muslimin. Nah, ini sangat jelas. Jadi maksud dari mudhaharatul musyrikin atas muslimin, ikhwan. Karena mudzaharah ini istilah banyak diungkapkan, kalau istilah modern, ikhwan, terkadang dimaknakan apa? Demonstrasi. Mudzaharah itu demonstrasi kalau ungkapan modern. Jika kita ingin mengungkapkan demonstrasi, bahasa Arabnya apa? Mudzaharah. Tapi di sini bukan makna itu yang diinginkan. Mudzaharah al-musyrikin 'alal muslimin, yang diinginkan di sini adalah apa? Naam, muawanah, yaitu membantu orang-orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, mengalahkan kaum muslimin.
bagusnya antum apa kurung ini. Wal maksud bi mudaharatil musyrikin 'alal muslimin, antum kurung, yaitu apa? An yakuna ulaika ansaran wa zuhuran wa a'wanan, yaitu mereka itu menjadi apa? Ansar, menjadi penolong-penolong, menjadi apa? Pembela-pembela dan pembantu-pembantu orang-orang kafir. Membantu untuk apa? Diddal muslimin, untuk melawan kaum muslimin. Adapun pembantu rumah tangga gimana? Seorang jadi pembantu rumah tangga orang kafir. Hah? Sampai tingkatan kafir enggak? Muhammad aja. TKW kan. Ke Cina, Taiwan. Jadi dia bantu orang kafir. Bantu bersihkan rumah. Tidak sampai tingkatan kafir sekedar itu, walaupun terjatuh dalam keharaman. Kalau wanita para TKW itu terjatuh dalam keharaman dengan safarnya tanpa mahram, taib dan seterusnya. Tapi tidak sampai tingkatan murtad. Nah, karena membantu yang dimaksud di sini, ikhwan, membantu, membela, menolong orang-orang musyrikin, yaitu diddal muslimin, untuk melawan kaum muslimin. Berarti berkaitan dengan perkara din, perkara agama. Wa yandamuna ilaihim, ya. Kemudian dia apa? Yandamun. Nah, yaitu apa? Menggabungkan diri kepada orang-orang musyrikin. Itu ikut bergabung, apakah dia itu sebagai mata-mata, misalnya mata-mata di negeri Islam, muslim mengakunya, tapi dia sebagai mata-mata orang-orang kafir, membantu untuk mendapatkan berita-berita rahasia kaum muslimin. Ini masuk dalam pembatal Islam tidak, Fatih? Masuk. Walaupun di negeri Islam dia apa? Banyak membantu urusan-urusan dunia kaum muslimin, tapi di balik itu dia sebagai jasus, mata-mata orang-orang kufar, membantu mereka untuk melemahkan kaum muslimin, maka jatuh dalam riddah, jatuh dalam kemurtadan. Wa yadhubbuna anhum bil mali was sinani wal bayan, fa hadza kufrun yunaqidul iman. Dan mereka itu yadhubbun, apa makna dzabba yadhubbu? Ya, membela. Ya, membela orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, membela ini dengan harta, dengan senjata, sinan, ungkapan dari apa? Senjata. Mana asalnya tombak-tombak. Wal bayan, dan juga apa? Dengan penjelasan-penjelasan. Bikin majalah, bikin koran, untuk apa? Untuk menyudutkan kaum muslimin. Setiap ada sesuatu terjadi, disudutkan kaum muslimin, entah itu teror lah dan seterusnya. Dia bela orang-orang musyrik. Dan betapa banyak ikhwan pada masa sekarang yang seperti ini. Di tengah-tengah kaum muslimin, tapi senantiasa kalimat-kalimatnya memojokkan Islam dan syariat Islam dan membela kekufuran. Ini membatalkan Islam. Taib. Wa hadza ma yusammihi ba'dul ulama'i bit tawalli. Nah, taib. Dan inilah yang dinamakan oleh sebagian para ulama dengan istilah at-tawalli. Wa yaj'alunahu akhassa min umumil muwalah. Dan mereka menjadikan tawalli ini bermakna lebih khusus daripada keumuman muwalah. Ma'anna katsiran minal mufassirina yufassiruna tawalli bil muwalah, bersama dengan mayoritas para ulama ahli tafsir, mereka menafsirkan tawalli itu dengan muwalah. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Yatawalla ini diambil darinya apa? Masdar tawalli. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan ada khilaf tentang
makna tawalli dan muwalah, apakah ada perbedaan ataukah sama? Dan dari kalimat ini kita ketahui bahwasanya mayoritas ulama tafsir mereka apa? Menyamakan atau membedakan? Indah Ali? Dari kalimat ini menunjukkan bahwasanya mayoritas ulama tafsir itu menyamakan tawalli dengan muwalah atau membedakan? Abdurrahman? Jangan pilih yang akhir. Nanti kalau saya balik, membedakan atau menyamakan? Menyamakan. Bedakan atau menyamakan? Yang tegas. Badri? Mereka mayoritasnya menyamakan. Kenapa? Karena mereka yufassiruna tawalli bil muwalah. Mereka menafsirkan tawalli dengan muwalah. Wa mimma ya'kidu anna tawalli yakunu bi makna al muwalah ma jaa'a fi lughatil Arab. Dan di antara hal yang menguatkan bahwasanya tawalli itu bermakna muwalah, yaitu yang datang dalam bahasa Arab. Fa inna tawalli wal muwalah min madatin wahidatin wa hiya waliyun bi makna qurbun. Waliya bi makna qaruba. Nah, dalam bahasa Arab tawalli dan muwalah itu bersumber dari apa? Unsur yang satu, unsur penyusun yang satu, yaitu dari waliya. Maknanya qaruba, dekat. Nah, wal wali an-nasir liddul adu. Awali itu adalah penolong, lawan dari apa? Musuh. Walidha fa inna Syekh al-Mufassirin Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala fi iddati mawadhi' min tafsirihi yufassiru makna ittikhadil kuffari awliya bimakna ja'lihim ansaran wa huwa bimakna tawallihim. Oleh karena itulah Syekh Mufassir, Syekh ulama ahli tafsir yaitu Ibn Jarir pada beberapa tempat di dalam tafsirnya menafsirkan makna menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka, yaitu bermakna menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, dan itu bermakna tawalli. Ya, bermakna tawalli itu menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong-penolong, pembela mereka. Wa idza kana tawalli bi makna al-muwalah. Sekarang baik. Kita selesai dari pembahasan apakah tawalli itu bermakna muwalah atau tidak. Di sini syarih menegaskan bahwasanya apa? Tawalli bermakna muwalah. Sama. Dan itu yang datang dalam bahasa Arab. Sebagaimana didatangkan di sini Ibn Jarir rahimahullahu taala menafsirkan muwalah dengan tawalli. Baik. Dan memang ikhwan, demikian keadaannya di kalangan mutaqaddimin. Sejauh ini kita tidak mendapati dari kalangan mutaqaddimin yang membedakan dua istilah tadi antara muwalah dan tawalli. Adapun yang membedakan itu kita dapati dari kalangan mutaakhirin, di antaranya dari kalam beberapa masyayikh Tayyib Najd, seperti di antaranya ungkapan dari Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Dhawabit Syar'iyyah li Mawqifil Muslim fil Fitan. Beliau menegaskan indana fi syar'i wa inda a'immati tauhid lafdhan lahuma ma'nayan yaltabisu ahaduhuma bil akhar inda katsirin. Di sisi kita ini dalam syariat dan di sisi para imam tauhid ada dua lafaz yang memiliki dua makna,
yang terkadang rancu salah satu dari keduanya dengan makna yang lain di sisi banyak orang. Al-awwal at-tawalli wa tsani al-muwalah. Ini beliau membedakan tawali sendiri, muwalah sendiri. Nah, tawalli kata beliau at-tawalli mukaffirun, al-muwalah ghairu jaizah. Tawalli itu yang menjadikan pelakunya kafir, sedangkan muwalah itu tidak boleh, tapi tidak sampai tingkatan kafir. Nah, dan dhabit dari tawali yang beliau maksudkan, wa dhabitut tawali huwa nusratul kafir 'alal muslim waqta harbil muslim wal kafir qasidan dhuhural kafir 'alal muslimin. Ini maksud tawali bagi yang membedakan, ikhwan. Jadi tawali itu muwalah yang sifatnya khusus. Diungkapkan istilah ini untuk apa? Muwalah yang sampai tingkatan mengkafirkan pelakunya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya itu adalah istilah yang dalam kaidah la musyahah fil istilah. Tidak perlu kita bertentangan atau ribut dalam permasalahan istilah. Kenapa? Karena masing-masing telah memberikan maksud apa yang mereka inginkan dari istilah itu. Yang membedakan antara tawali dan muwalah, mengatakan tawali itu yang sifatnya mukafir, menjadikan pelakunya kafir. Bentuknya apa atau dhabitnya bagaimana? Nah, dhabitnya yaitu menolong orang-orang kafir atas kaum muslimin di waktu peperangan muslim dan kafir, dengan tujuan agar orang kafir itu menang atas kaum muslimin. Ini apa? Dhabit tawali. Fa aslu tawali al-mahabbatut tamah awin nusrah li kafirin 'alal muslim. Nah, faman ahabbal kafira li dinihi fa hadza qad tawallahu tawalliyan wa hadza kufrun. Sehingga asal dari tawalli adalah apa? Kecintaan yang sempurna atau pemberian pertolongan kepada orang kafir untuk mengalahkan muslim. Sehingga siapa saja mencintai orang kafir karena agamanya, maka dia telah apa? Terjatuh dalam tawalli seperti ini, maka hukumnya kafir. Sedangkan muwalah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, muwalatul kuffar maksudnya adalah umum, fahiya mawaddatuhum wa mahabbatuhum lidunyahum wa taqdimuhum wa raf'uhum, yaitu mencintai orang-orang kafir karena dunia mereka. Suka, seperti misalnya orang-orang misalnya dari mereka-mereka yang ngefans pada apa? Bintang-bintang film atau penyanyi-penyanyi kafir. Ini mencintai orang kafir. Jadi kafir murtad tidak. Ini karena dunia, kawan. Karena dunia, bukan karena agamanya. Tapi kalau mencintai mereka karena agamanya, jatuh dalam tawali. Tapi kalau sekedar muwalah, yaitu mencintai, menyukai, senang dengan orang-orang kafir karena dunia mereka. Dunia mencakup harta mereka, fisik mereka, dan seterusnya, dan mengedepankan mereka serta mengangkat mereka, maka ini hukumnya fisq. Wa hiya fisqun wa laysat kufran. Ini kefasikan, tidak sampai tingkatan kekafiran. Nah ini bagi ulama yang membedakan antara tawalli dan muwalah. Adapun bagi yang menyamakan, ikhwan, antara tawali dan muwalah, berarti harus memerinci bahwasanya ada yang sampai muwalah atau tawali ini sifatnya sampai tingkatan kufur, ada yang tidak sampai tingkatan kufur. Paham? Mujahid? Baik. Apa? Siapa yang membedakan tadi yang baru saja kita baca penjelasannya? Yang membedakan antara tawali dan muwalah dari kalangan mutaakhirin, dan penjelasannya sangat gamblang. Siapa? Syekh Al-Syekh. Namanya siapa? Siapa namanya barusan? Syukran.
Saleh. Nama Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, dan penjelasan beliau dalam banyak hal sangat gamblang. Nah, sekarang kita sudah tahu makna bagi yang membedakan. Ya, yang membedakan kita tahu maknanya, berarti jelas. Dan tidak perlu musyahadah, tidak perlu berselisih dalam masalah istilah, yang penting masing-masing menerangkan maksud istilah yang digunakan. Wa idza kana tawalli bi makna al-muwalah, fa kama anna muwalat al-kuffar dzatu syu'abin mutafawitah minha ma yukhriju minal millah kal muwalatil mutlaqah lahum wa minha ma duna dzalik. Fa inna tawalliyal kuffar mithlu muwalatihim. Ya, ini bagi yang menyamakan. Jadi apabila tawalli itu dikatakan semakna dengan muwalah, maka sebagaimana muwalah orang-orang kafir berwala kepada orang-orang kafir itu memiliki cabang-cabang yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang mengeluarkan dari Islam seperti memberikan wala yang mutlak. Memberikan wala mutlak, kecintaan yang mutlak semuanya, totalitas. Ini kafir. Menunjukkan tidak ada sisanya untuk Islam, tidak ada sisanya untuk kaum muslimin. Ini hukumnya apa, Yahya? Apa itu yang kafir? Muwalah mutlak, memberikan kecintaan yang mutlak kepada orang-orang kafir. Ini tingkatan kafir. Wa minha ma duna dzalik, dan diantaranya, di antara bentuk muwalah, mencintai, berwala, ada yang di bawah itu, seperti misalnya mencintai ibunya yang kafir. Namanya anak mencintai ibunya secara tabi'i walaupun dia kafir, tapi di sisi yang lain ada kebencian terhadap agamanya. Ini tidak sampai tingkatan kafir. Ada yang sekedar suka mencintai karena karena fisiknya, atau karena karena hartanya. Ini juga tidak tingkatan kafir, tapi muharram. Ya. Maka sebagaimana muwalah itu bertingkat-tingkat hukumnya, maka demikian pula tawalli terhadap orang-orang kafir seperti muwalah juga hukumnya. Fahunaka tawallil mutlaq at-tam alladhi yunaqidul imana bil kulliyah wa hunaka maratibu duna dzalik. Sehingga di sana ada tawali yang mutlak, yang sempurna, yang membatalkan keimanan secara keseluruhan, dan di sana ada tingkatan-tingkatan yang di bawahnya. Nah, berarti kalau kita mau sinkronkan sebenarnya ketemu pada titik pada titik perincian, yaitu adanya yang sifatnya kufur, yaitu apabila memberikan loyalitas secara sempurna pada orang kafir. Inginnya orang kafir yang menang, inginnya orang kafir yang menguasai kaum muslimin, dan dia membantu mereka. Ini muwalah yang sempurna atau tawali yang sempurna, hukumnya kafir. Yang pada ungkapan sebagian para ulama, cukupnya seperti ini dinamakan tawalli. Naam. Qala Sa'di 'inda tafsirihi liqaulihi ta'ala wa man yatawallahum faulaika humudz zalimun. Wa dzalika dzulmu yakunu bihasabit tawalli, fa in kana tawalliyan taman kana dzalika kufran mukhrijan an dairatil Islam, wa tahta dzalika minal maratib ma huwa ghalidun wa ma huwa dunah. Nah, dan kezaliman ini, ya, siapa saja yang tawalli kepada orang-orang kafir itu, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Kezaliman ini sesuai dengan kadar tawallinya. Kalau tawalinya sempurna, memberikan kecintaan dan pertolongannya sempurna kepada orang kafir, maka ini mengeluarkan pelakunya dari Islam, menjadi kafir. Dan di bawah itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, ada yang parah, ada yang di bawahnya. Baik. Berarti kita sudah paham mana yang sampai tingkatan membatalkan keislaman dan mana yang tidak. Yang jelas tadi yang sampai tingkatan membatalkan Islam, kalau sampai
memaksudkan, apalagi mengupayakan, setelah adanya kecintaan pada dirinya, keinginan orang-orang kafir untuk menang atas kaum muslimin, dia membantu memenangkan dan ikut kemudian bergabung dengan mereka, maka ini jelas kekafirannya. Taib. Wa yaqulu 'inda tafsirihi liqaulihi ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna tawalli tam yujibul intiqala ila dinihim. Ya, siapa saja yang berwala di antara kalian kepada mereka, sungguhnya dia termasuk golongan mereka, yaitu bila walaknya sempurna maka mengharuskan dia berpindah ke agama mereka. Tapi kalau walaknya sedikit, maka itu akan mengundang untuk berwalak banyak. Kalau tidak berhenti bahaya. Tsumma yandariju syai'an fa syai'an hatta yakuna al-'abdu minhum. Kemudian naik sedikit demi sedikit tingkatan wala ila ikhwan, rasa cinta kepada orang-orang kafir, menginginkan kemenangan mereka ini sedikit demi sedikit akan bertambah sampai seorang hamba masuk dalam golongan mereka, yaitu menjadi kafir. Dan makna ini jelas. Berarti yang pertama, ikhwan, untuk pertemuan hari ini perhatikan makna mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin yang diinginkan di sini, yang maknanya pelakunya kafir itu yang bagaimana. Kemudian yang kedua, bahayanya permasalahan terkait pembatal Islam yang kedelapan, karena banyak yang tidak paham, tidak bisa membedakan. Jadi tidak sekedar berwala kepada orang kafir langsung dihukumi kafir, tidak seperti itu. Kemudian perbedaan istilah antara tawalli dan muwalah pada sisi pandang para ulama dan bagaimana kita mendudukkannya dipahami dengan baik. Baik, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.